Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Sareta Pramesti dengan NIM 2021 101 103 11283 dari kelas F angkatan 2021 Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Alana Octavia Arumsari Wijatmiko dengan NIM 2021 101 103 11266 dari kelas F angkatan 2021 Fakultas Hukum. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 kami dalam mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Yaris Aidal Fajrin, SHMHum. Video akan dimulai dari penjelasanku yang akan jelasin dikit ke kalian tentang kriminologi dan kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan dan penjahat. Kriminologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Paul Tiponot, sedangkan untuk Bapak kriminologi sendiri adalah kriminolog yang berasal dari Italia yang bernama Cesare Lombroso. Dr. Lombroso merupakan seorang mahaguru di Universitas di Turin, Italia, dalam ilmu kedokteran, kehakiman, dan psikiatri. Beliau juga menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Dan Lombroso sendiri ini juga adalah pendiri dari mazhab positif Italia. Menurut Sujono Sukanto, tujuan dari kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci, serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberi sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik. Bagian lainnya adalah pelanggaran. Objek kajian studi kriminologi menurut Thorsten Selin dan Mannheim, objek kriminologi diperluas tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, tapi juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Nah, untuk ruang lingkup kriminologi menurut W.A. Bonger dalam kajian kriminologi dibedakan menjadi dua, yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan. Untuk ruang lingkup kriminologi murni dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, antropologi kriminal, yaitu yang mempelajari atau meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, serta ciri tubuhnya. Yang kedua adalah sosiologi kriminal, meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah psikologi kriminal, yang meneliti terkait kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Keempat adalah psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yang meneliti mengenai kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Kemudian yang kelima adalah penologi, yang meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang sudah dijatuhi hukuman. Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi terapan mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama, higien kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Untuk yang ketiga adalah kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Kamu tahu nggak sih, kejahatan itu berhubungan erat dengan kriminologi? Oh ya, aku tahu. Setauku kriminologi itu kan berasal dari kata krimen dan logos. Nah, iya, kalau itu secara etimologinya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kriminologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Nah, maka dari itu, kejahatan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari.
Oke. Berarti kalau kriminologi itu membahas tentang kejahatan, berarti kejahatan yang dimaksud juga berhubungan dong dengan hukum pidana yang ada. Iya dong, kriminologi itu ada hubungannya dengan hukum pidana. Hubungannya tuh erat banget. Iya kah? Iya dong, sini aku jelasin. Dalam membantu pemerintah mengungkap kejahatan dan menangani masalah kejahatan, hasil-hasil penyelidikan kriminologi itu penting banget. Di mana kriminologi fokus pada bagaimana seseorang menjadi jahat, sedangkan pemerintah fokus pada pembuatan hukum pidana yang mengatur tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kejahatan itu kan bersifat dinamis tuh, berkembang sesuai keadaan yang ada, dan nanti di masa depan pasti jenis kejahatan akan lebih bervariasi dan mungkin saja kejahatan seperti itu belum diatur tuh dalam hukum pidana yang ada. Nah, hukum pidana merupakan respon dari sebuah kejahatan, karena hukum pidana merupakan respon dari kejahatan. Oke, berarti kasus bom Bali itu relevan ya sama apa yang kamu jelasin tadi. Soalnya kan pada kasus bom Bali, Indonesia sendiri belum mengatur mengenai undang-undang tentang terorisme. Saudara Imron akan berbicara sebentar, mungkin saudara boleh bertanya, silakan bertanya. Pertama, terima kasih saya sampaikan kepada Pak dari semua wartawan yang mana belum pernah saya bayangkan saya bisa duduk di depan semacam ini. Iya. Maka saya bersyukur walaupun saya statusnya sebagai tahanan sekarang ini bisa berjumpa dengan kawan-kawan semuanya. Selanjutnya saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya internasional agar mempercayai apa yang akan saya sampaikan nanti. Saya bersumpah karena saya orang Islam, wallah, apa yang ada di Bali, kejadian ledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami, bersih dari kelompok kami. Jadi tidak ada yang menunggangi dan tidak ada yang menyokong sebagaimana berita yang hari ini sering kita dengar. Jadi kemampuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan. Yap, betul. Maka dari itu, setelah kejadian ini, baru tuh dibentuk undang-undang tentang terorisme di Indonesia. Dan dari yang aku jelasin tadi nih, yang mana kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan berkaitan dengan munculnya beberapa mazhab yang menjelaskan kenapa sih kejahatan itu bisa ada dan terjadi. Betul banget, kriminologi itu punya beberapa mazhab dan di sini aku bakal ngejelasin mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang ada di kriminologi. Nah, seperti yang udah dijelasin di awal, kriminologi itu ada berbagai mazhab dalam memandang soal kejahatan. Dan di sini aku bakal ngejelasin dua mazhab yang paling terkenal di kriminologi, yaitu mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Mazhab positif Italian merupakan hasil kajian ilmiah dari pencetus mazhab ini, yaitu Cesare Lombroso. Mazhab ini muncul atas ketidakpuasan dari jawaban aliran klasik yang menjelaskan bahwa kejahatan itu ada akibat kebebasan manusia dalam memilih perbuatannya, yang biasa kita kenal sebagai doktrin free will. Dinamakan mazhab positif Italian yang berarti bahwa aliran ini memiliki gambaran yang objektif. Dan kenapa sih ada kata Italian? Karena pencetus mazhab ini, yaitu Cesare Lombroso, adalah seorang dokter jiwa di sebuah penjara di Italia.
dan ia telah meneliti kurang lebih 350 tengkorak manusia yang telah diberi hukuman. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian Lombroso bahwa menurutnya kejahatan manusia itu bukanlah dari hasil pengaruh ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri. Mazhab ini mencetuskan tentang istilah born criminal atau dalam bahasa Indonesia yaitu penjahat yang dilahirkan, di mana menurutnya penjahat memiliki ciri-ciri pribadi yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Nah, ciri-ciri tersebut bisa berasal dari warisan gen nenek moyang, seperti contoh pada fisik seseorang, rahang panjang, berjanggut tebal, kening menonjol, dahi tidak simetris, berambut keriting, lalu pada psikis seseorang, kebal akan rasa sakit, kejam, tidak tahu agama, dan pada perilaku seseorang, yaitu suka minum-minum, suka mentato tubuh, suka bermain judi, dan lain-lain. Nah, dari ciri-ciri yang Lombroso tadi sebutkan, menurutnya itu bukanlah penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian seseorang yang cenderung berperilaku jahat. Menurut teori ini, kejahatan adalah hasil dari keadaan yang tidak normal, baik pada pelaku maupun pada lingkungannya. Sehingga ketidaknormalan ini dapat diperbaiki dengan adanya sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman inilah yang menjadi obat bagi pelaku kejahatan agar dapat sembuh. Nah, mazhab ini mendapat pertentangan dari mazhab lingkungan. Oh, berarti mazhab Italian positif itu jika seseorang punya ciri fisik yang abnormal, yang lain dari manusia pada umumnya, itu bisa ya dicap sebagai penjahat? Bisa dong, menurutku itu adalah kelemahan dari mazhab positif Italian, di mana Lombroso secara tidak langsung membuat stigma fisik, psikis seseorang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya menjadi tanda pengenal seseorang yang cenderung berbuat jahat. Kamu tahu kan kasus Ted Bundy? Dia tuh seorang pembunuh berantai, pemerkosa, sekaligus nekrofilia asal Amerika Serikat. Kasus Ted Bundy itu salah satu kasus yang paling mengerikan, di mana dia tuh berhasil membunuh 36 wanita di tahun 1970-an. Ted Bundy ini tuh dikenal dengan image-nya yang ramah, memiliki rasa empati yang tinggi, bahkan senang bersosialisasi. Tapi berubah akibat ia putus dengan pacarnya, sehingga dia tuh menaruh dendam kepada semua wanita yang berpenampilan mirip dengan mantannya. Dalam melakukan aksinya, Ted Bundy ini menggunakan tampangnya yang rapi dan menarik untuk merayu para wanita, sehingga bisa menjadi korbannya. Nah, dari kasus Ted Bundy ini dapat disimpulin bahwa siapa aja bisa menjadi pelaku kejahatan. Sekarang aku bakal ngejelasin singkat aja terkait mazhab lingkungan, mazhab yang menentang mazhab positif Italian. Berikut adalah wawancara terakhir yang dilakukan oleh Ted Bundy, di mana dia mengakui bahwa sebenarnya dia pada awalnya adalah anak Amerika biasa. Dia tumbuh dengan orang tua yang tidak suka minum-minum, tidak suka merokok, tidak suka berjudi, bahkan tidak ada kekerasan yang dia alami atau dia saksikan ketika ia masih kecil. Bahkan bersama orang tuanya dengan saudara-saudaranya, dia sangat sering beribadah ke gereja. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out in bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it.
And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the All-American boy. And it happens, it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Mazhab lingkungan. Mazhab ini dikenal juga sebagai mazhab Perancis, di mana mazhab ini percaya bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan kehidupan seseorang di masa depan. Mazhab ini menentang Born Criminal milik mazhab positif Italian karena menilai bahwa kejahatan ada akibat lingkungannya, seperti lingkungan ekonomi yang miskin, lingkungan keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa kita ambil contoh ketika seorang anak dididik di keluarga harmonis dengan ekonomi yang berkecukupan, maka anak tersebut kecil kemungkinan akan menjadi penjahat di masa depan. Begitu juga sebaliknya, ketika anak dididik di keluarga yang tidak harmonis, orang tuanya sering bertengkar di hadapannya, lalu juga ekonominya yang sulit, maka anak tersebut kemungkinan besar menjadi penjahat di masa depannya. Nah, dari contoh tadi yang aku jelasin di mazhab lingkungan, hal itu pernah diteliti juga loh di Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1939. Proyek eksperimen ini dinamakan Project The Monster Study. Eksperimen ini melibatkan 22 anak yatim piatu pada saat itu, di mana 22 anak ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan diberi ucapan serta perlakuan positif, sedangkan kelompok kedua akan diberi ucapan dan perlakuan negatif. Hasil dari eksperimen ini adalah anak-anak yang tumbuh dengan perlakuan positif menunjukkan perilaku terpuji setelah eksperimen berakhir. Dan anak yang memperoleh perlakuan negatif memiliki masalah psikologis jangka panjang yang dikhawatirkan akan menjadi pengaruh ia menjadi penjahat di masa depan. Since the monster study was conducted during the wake of the human experiment by the Nazis during World War II, the experiment was kept hidden for fear of Johnson's reputation. Because the study was never published in a peer-reviewed journal, Tudor's thesis, the graduate who conducted the study, is the only official record of the details of the experiment. Despite its controversy, Patricia Zabrowski, University of Iowa Assistant Professor of Speech, Pathology, and Audiology,
believe that the study has the largest collection of scientific information on the phenomenon of stuttering, as Johnson was the first to discuss the importance of the stutterer's thoughts, attitudes, beliefs, and feelings, which continues to influence views on the stuttering greatly. In 2001, the University of Iowa publicly apologized for the monster study. Nah, udah jelaskan penjelasanku tadi tentang mazhab lingkungan. Dan di sini aku bakal jelasin teori-teori yang ada akibat mazhab lingkungan. Teori penyimpangan budaya atau cultural deviance theory. Teori ini berpandangan bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu terlibat dalam perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang dikatakan menyimpang hanya dari standar utamanya yang berasal dari asumsi kelompok mayoritas. Nah, akibatnya definisi benar atau tidak suatu perbuatan tergantung pada pandangan kelompok mayoritas. Nah, contohnya dalam penggunaan bikini di Bali dan di Jawa. Penggunaan bikini di Bali oleh turis asing maupun turis lokal dianggap sebagai hal yang lumrah ya, karena di Bali merupakan salah satu wilayah yang terkenal akan destinasi wisatanya. Jadi, dalam rangka untuk mempertahankan turis agar tetap selalu nyaman dan kembali untuk berwisata di Bali adalah mewajarkan hal tersebut. Berbeda dengan di Pulau Jawa, karena mayoritas penduduknya berpakaian lebih tertutup, maka penggunaan bikini dianggap aneh karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Mereka akan menilai bahwa penggunaan bikini di jalanan, bahkan di tempat wisata sekalipun seperti halnya pantai, kolam renang, menurut mereka sama halnya dengan bertelanjang badan. Contoh dalam penggunaan bikini di Bali dan di Jawa. Penggunaan bikini di Bali oleh turis asing maupun lokal di jalanan dianggap hal yang wajar dan lumrah. Karena Bali merupakan salah satu wilayah yang terkenal di Indonesia akan destinasi wisatanya. Jadi rangka untuk mempertahankan turis agar tetap selalu nyaman di Bali adalah mewajarkan hal tersebut. Berbeda dengan di Jawa, karena mayoritas penduduknya berpakaian lebih tertutup, maka penggunaan bikini dianggap aneh karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Mereka akan menilai bahwa penggunaan bikini di jalanan, bahkan di tempat wisata sekalipun seperti pantai, menurut mereka sama dengan telanjang. Nah, setahu aku teori penyimpangan budaya ini dibagi lagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama social disorganization, yang kedua differential association, dan yang ketiga adalah kultur konflik. Sekarang aku mau jelasin ke kamu deh tentang 3 teori ini. Teori social disorganization memfokuskan pembahasannya pada perkembangan area-area yang kejahatannya tinggi serta berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Contoh pada siklus berpakaian zaman dulu di mana manusia pertama kali tidak mengenal apa itu pakaian. Seiring berjalannya waktu dan manusia mulai hidup berkembang, mereka mulai menciptakan pakaian untuk melindungi diri dari kedinginan, serangan hewan, dan lain-lain. Lalu berkembang lagi sampai di titik manusia menutup semua badannya dengan pakaian dengan alasan norma dalam masyarakat. Dan sekarang mulai menjadi tren kembali manusia memakai pakaian minim semi tertutup. Teori differential association memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan atau kontak dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku kriminal. Ini untuk kaitan dengan dia mungkin memberitakan gitu terendam dia tidak tahan kan lemban dia. Oh itu ya Bu.
Iya, buat tulisannya saya. Biar Bapak tahu biar Oke, recording ya. Karena rektor, nah kita bisa bilang rektor ini pada sore hari ini kan itu pertanyaan mengapa sudah selesai baru iya. cara wilayah saya akan sampaikan wilayah penyidik silakan ke penyidik wilayah Iya. Dia tidak menjelaskan Pak meninggalnya jam berapa. Iya. Contoh pada kasus yang baru-baru ini terjadi di mana mahasiswa baru berinisial Z tewas saat mengikuti pengkaderan Senat FKM, di mana kematiannya diduga akibat perpeloncoan yang dilakukan oleh panitia saat pengkaderan berlangsung. Perpeloncoan yang dilakukan oleh panitia dalam acara seperti ini besar kemungkinan karena panitia dulu juga merupakan korban perpeloncoan dan mereka membalaskan dendamnya kepada mahasiswa baru dengan alasan hal itu merupakan tradisi turun-temurun. Teori kultur konflik menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms atau aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Fenomena Citayam Fashion Week nampaknya masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kawasan stasiun MRT Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat ini belakangan diramaikan oleh sejumlah muda-mudi yang bergaya bak model papan atas dengan baju unik khas mereka. Saking viralnya, banyak anak muda yang awalnya hanya nongkrong justru meraih cuan dari fenomena ini. Kira-kira bagaimana ya keseruan di fenomena Citayam Fashion Week? Simak liputannya berikut ini. Hai sahabat Kompas.com, kali ini gue berada di lokasi yang memang sangat viral banget nih, yaitu di Duku Atas, Jakarta Pusat. Nah, di sini lagi ada momen yang sangatlah terkenal, yaitu Citayam Fashion Week. Nah, mumpung gue lagi ada di sini nih, gimana kalau gue cobain fashion show di sana? Yuk, ikutin gue. Bak di Jepang, kawasan Duku Atas hingga terowongan Kendal disulap menjadi ajang fashion show bagi anak remaja yang berasal dari berbagai daerah penyangga di Jakarta. Seperti Sudirman, Citayam, Bojonggede, hingga Depok saling berunjuk gigi menampilkan outfit kece dan nyentrik ala mereka. Sampai-sampai menarik perhatian media Jepang. Pada kasus Citayam Fashion Week, di mana mendapati banyak sekali pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Kelompok mayoritas di sini yang merupakan masyarakat Indonesia menilai bahwa fashion show yang disuguhkan tidak sesuai dengan etika dan norma yang ada di Indonesia, karena banyak sekali kaum pria yang menyerupai wanita dengan berdandan serta berpakaian mini. Kelompok minoritas yang merupakan orang yang ikut dalam Citayam Fashion Week menilai bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari hak berekspresi dan itu tidaklah dilarang. Nah, sekian video penjelasan dari kami mengenai kriminologi dan kejahatan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.